Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Enarfemevia dari kelas PM 2025F dengan NIM 25030174054. Kali ini kita membahas teorema 10.1, yaitu jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga memotong sisi-sisi segitiga yang lain di dua titik berbeda, maka luas garis potongnya sebanding dengan sisi tersebut. Nah, di sini diketahui segitiga ABC dan XY itu sejajar dengan BC, maka buktikan AX sebanding dengan AB sama dengan AY sebanding dengan AC. Di sini bukti segitiga AXY dengan alas AX dan segitiga XBY dengan alas XB, maka luas segitiga XBY sebanding dengan luas segitiga AXY, yaitu setengah kali alasnya XB dan tinggi sebanding dengan setengah kali alas dari segitiga AX, yaitu AX dengan dikali tinggi, maka XB sebanding dengan AX. Itu persamaan yang pertama. Yang segitiga kedua, segitiga AXY dan segitiga YCX. Dengan segitiga AXY itu alasnya di AX dan segitiga YCX dengan alas di YC, maka luas segitiga YCX sebanding dengan luas segitiga AXY itu sama dengan setengah kali tinggi kali YC sebanding dengan setengah dikali tinggi dikali alas dari YCX alas dari segitiga AXY itu AX, maka sama dengan YC sebanding dengan AY. Itu persamaan yang kedua. Karena dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka XY sebanding dengan BC dan segitiga YCX dan segitiga XBY, maka luas segitiga XBY itu sama dengan luas segitiga YCX. Itu persamaan yang ketiga. Sini XBY. SCP dan segitiga yang ini XBY Jadi dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 itu XB sebanding dengan AX, yaitu sama dengan luas segitiga XB sebanding dengan luas segitiga XY sama dengan luas segitiga YCX sebanding dengan luas segitiga XY, maka YC sebanding dengan AY. Nah, di sini ditambah dengan 1 pada kedua ruas sehingga diperoleh AX ditambah XB, ini AX ditambah XB sebanding dengan AX, dan AY ditambah dengan YC sebanding dengan AY. Berarti AX ditambah XB itu AB dan AY ditambah YC itu AC, dan AB sebanding dengan AX sama dengan AC sama dengan AC sebanding dengan AY. Jadi terbukti AX sebanding dengan AB sama dengan AY sebanding dengan AC, dan teorema 10.1 terbukti. Di teorema 10.2, yaitu jika sebuah garis memotong Di teorema 10.2, yaitu jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang luas garis perpotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut tersejajar dengan sisi segitiga. Di sini diketahui segitiga ABC dengan AX sebanding dengan AB dan AY sebanding dengan AC.
Maka buktikan BC itu sejajar dengan XY. Di sini bukti menggunakan bukti tak langsung. Dengan pengandaian, yaitu andaikan BC itu tidak sejajar dengan XY, jadi ada garis dari titik B memotong AC di titik C aksen dan sejajar dengan XY. Ini buat gambar segitiga lagi. Ini maka BC atau BC aksen itu sejajar dengan XY. Dari teorema 10.1, jika sejajar maka sebanding. Jadi AX sebanding dengan AB sama dengan AY sebanding dengan AC aksen. Teorema 10.1, maka kontradiksi dengan yang diketahui. Jadi pengandaian salah dan terbukti bahwa BC itu sejajar dengan XY. Kesesuaian antara dua segitiga. Jika sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Di sini diketahui segitiga ABC itu berkesesuaian dengan segitiga XYC ini, dan sudut A kongruen dengan sudut C, sudut B kongruen dengan sudut Y, sudut Z kongruen dengan sudut C. Maka buktikan segitiga ABC itu kesebangunan dengan segitiga XYC. Nah, dari situ berarti kita harus membuktikan bahwa AB itu sebanding dengan XY dan BC sebanding dengan YZ sama dengan AC sebanding dengan XY. Di sini kita misal segitiga ABC itu tidak kongruen dengan segitiga XYZ karena segitiga ABC berkesesuaian dengan segitiga XYZ itu kan kongruen sudut-sudutnya. Maka sudut Z itu kongruen dengan sudut C. Transversal AC berdasarkan teorema 8.7. Jadi YZ itu sejajar dengan BC. Nah, berdasarkan teorema 10.1, jika sejajar maka sebanding. Jadi YZ sejajar BC itu maka ABX sebanding dengan XY sama dengan AC sebanding dengan XZ. Terus karena sudut Y itu kongruen dengan sudut B, maka bisa digambar seperti ini. Y itu B, dan
karena sudut Z kongruen dengan sudut C transversal di BC ini, maka XZ itu sejajar dengan AC berdasarkan teorema 87. Jika sudutnya kongruen itu maka sejajar. Karena berdasarkan teorema 10.1 yaitu XZ sejajar dengan AC, maka AB sebanding dengan XY dan BC itu sebanding dengan YZ. Berdasarkan sifat transitif, maka AB sebanding dengan XY sama dengan AC sebanding dengan XZ. Dan AB sebanding dengan XY itu tadi kan sama dengan BC sebanding dengan YZ. Jadi AB sebanding dengan XY sama dengan AC sebanding dengan XZ sama dengan BC sebanding dengan YZ. Dari semua yang sebanding dan sudut-sudut yang kongruen, maka berdasarkan di definisi kesebangunan terbukti segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ. 10.4 yaitu dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga jika dua pasang sisi bersesuaiannya sebanding dan sudut-sudut yang diapitnya kongruen, maka kesesuaiannya itu kesebangunan. Di sini diketahui segitiga ABC dan segitiga XYZ dengan sudut ACB itu kongruen dengan sudut XZY. Maka buktikan segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ. Bukti yaitu yang pertama, andaikan segitiga ABC dan segitiga AXZ segitiga XYZ itu tidak kongruen karena sudut ACB itu kongruen dengan sudut XZY, maka bisa digambar ini ABC dengan XZY, ini ECF itu sebagai XZY, dan ini membutuhkan segitiga lagi, jadi XY kita ubah menjadi EF saja. Jadi buat CE itu sama dengan ZX, ini CE itu sama dengan ZX, dan CF itu sama dengan ZY, maka segitiga XYZ itu sama dengan atau kongruen dengan segitiga EFC dari teorema sisi sudut sisi. Karena XZ ini sebanding dengan AC ini dan YZ ini sebanding dengan BC, maka EF ini sejajar dengan AB berdasarkan teorema 10.2 yaitu jika sebanding maka sejajar. Kan di teorema 10.1 itu jika sejajar maka sebanding, dan teorema 10.2 itu jika sebanding maka sejajar. Karena EF itu sejajar dengan AB, maka segitiga EFC itu sebangun dengan ABC berdasarkan akibat 10.2. Dan ini EFC kan sama dengan segitiga EFC kan sama dengan segitiga XYZ. Jadi segitiga XYZ dan segitiga ABC itu kesebangunan. Jadi teorema 10.4 itu terbukti. Teorema 10.5 kan dibuat sebagai latihan, saya memilih nomor 6. Jadi dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga jika sisi-sisi bersesuaiannya sebanding, maka kesesuaian itu suatu kesebangunan. Di sini diketahui segitiga ABC dan segitiga XYZ. AB sebanding dengan XY, BC sebanding dengan YZ, AC sebanding dengan XZ. Maka buktikan segitiga ABC itu kesebangunan dengan segitiga XYZ. Di sini dibuktikan segitiga ABC dengan segitiga XYZ. Jadi segitiga ABC ini sama dengan segitiga XYZ. C bisa dibuat dengan Z. Jadi AB sebanding dengan XY sama dengan BC sebanding dengan YZ sama dengan AC sebanding dengan XZ itu sudah diketahui.
dan AB sebanding dengan XY sama dengan AC sebanding dengan XZ, maka sudut A itu sama dengan sudut X. Karena sisi-sisi yang sebanding membentuk sudut yang bersesuaian sama besar. Dan AB itu sebanding dengan XY sama dengan BC sebanding dengan YZ, maka sudut B ini kan dari sudut A itu sama dengan sudut X, jadi sudut B sama kongruen dengan sudut Y. Sudut B kongruen dengan sudut Y. Terus AC itu sebanding dengan XZ dan sama dengan BC sebanding dengan YZ, maka sudut C kongruen dengan sudut F. Sudut Z, sudut C jadi dari langkah 2, langkah 3, langkah 4, maka sudut A itu kongruen dengan sudut X, sudut B kongruen dengan sudut Y, sudut C kongruen dengan sudut Z. Berdasarkan definisi kesebangunan, semuanya sebanding dan sudut-sudutnya itu kongruen, maka segitiga ABC itu kesebangunan dengan segitiga XYZ. Terima kasih.